Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Salam kenal dari saya Syifa Ramadhani. Saya bersekolah di SDIT Fathur Rahman. Cita-cita saya menjadi dokter yang hafiz Quran. Teman-teman jangan lupa ya, tetap ikuti protokol kesehatan 4M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Baiklah, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit yang jauh dari pemukiman penduduk, hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama dengan seorang anak gadisnya. Anak gadisnya sangat cantik, bentuk tubuhnya sangat indah, rambutnya terurai mengikal sampai ke mata kaki. Poni rambutnya tersisir rapi, keningnya sehalus batu cendana. Namun sayangnya ia memiliki sifat yang buruk. Anak gadis itu amat pemalas, tidak pernah mau membantu pekerjaan-pekerjaan rumah yang dilakukan oleh ibunya. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa mempedulikan ibunya yang miskin setiap hari membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja ke pasar. Baiklah ibu, aku mau pergi ke pasar asalkan ibu berjalan di belakangku, ujar gadis itu. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang indah dan bersolek, agar orang yang melihatnya di jalan nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakangnya sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat dekil. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua orang yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka mengagumi kecantikan gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika mereka melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu pun membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda datang mendekati dan bertanya kepada gadis itu. "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" tanya pemuda itu. Namun, apa jawaban gadis itu? "Oh, bukan. Dia bukan ibuku. Mana mungkin aku punya ibu seperti dia," jawab gadis itu dengan angkuh. "Dia adalah pembantuku." Lalu, kedua ibu dan anak itu melanjutkan perjalanannya. Tak seberapa jauh, mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya, "Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" tanya pemuda itu. "Oh, bukan. Dia bukan ibuku," jawab gadis itu sambil mendongakkan kepalanya. "Dia adalah budakku." Begitulah setiap kali gadis itu ditanya oleh seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabannya sama. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya, mendengar jawaban putrinya yang durhaka itu, si ibu masih dapat menahan diri. Namun, setelah berulang kali didengarnya dan amat menyakitkan hati, si ibu yang malang itu tidak dapat menahan diri. Si ibu berdoa,
Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Oh ibu, ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Oh ibu, ampunilah saya. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon ampun kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Akhirnya seluruh tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Namun sekalipun menjadi batu, orang-orang masih dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan dari ibunya itu disebut batu menangis. Nah, oleh masyarakat setempat dipercaya bahwa kisah ini benar-benar pernah terjadi. Barang siapa yang mendurhakai ibu kandungnya yang telah melahirkan dan membesarkan, pasti perbuatan laknatnya itu akan dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman jangan seperti itu ya. Demikianlah cerita dari saya. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan ya. 4M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.